wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum ma zilna fi darsina fi yaumil arbi'a 27 Desember 2023 dari pelajaran di Fakultas Ilmil Hadis Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil, yang mana kita masuk kepada bab syurut al-mu'addil wal jarih. Maka syurut dari orang yang memberikan pujian dan orang-orang yang menjarah itu ada surut dan ketentuan. Yashtarituna fil mu'addil wal jarih arba'atu syurutin. Hiya, maka kriteria bagi orang-orang yang melaksanakan jarh dan melaksanakan ta'dil itu mempunyai 4 syarat. Dan dari syarat di sini yang pertama, an yakuna adlan. Pertama, orang yang sibuk di bidang jarh wa ta'dil, dia harus seorang yang mempunyai keadilan. Maksudnya, dia dalam keadaan insaf di saat mencela dari kelompok-kelompok yang bukan dari ahli sunnah, misalnya dari kelompok ahlul bid'ah, ataupun mencela dari rawi hadis karena kedhaifannya, karena hafalannya yang rusak, ataupun menjauhkan dari dai-dai yang ada di zamannya dikarenakan dai tersebut mumayyi', dai tersebut mengajak untuk bergabung dengan kelompok-kelompok yang sesat. Maka yang pertama, harus orang yang menjarah ini dalam keadaan seorang yang adil. Maksudnya insaf. Dan orang yang adil ini bagaimana kriterianya? Bahwa dia dalam keadaan menjarah itu dikarenakan Allah Jalla wa'ala, bukan dikarenakan dunia, bukan dikarenakan dia mencari pengikut yang banyak, bukan dikarenakan dia menjarah dikarenakan urusan pribadi, atau dia menjarah dengan tujuan agar orang yang dijarah itu tidak mempunyai pengikut dan semua pengikutnya pindah kepada dakwahnya. Maka ini syarat yang pertama. Maka mereka ahlu jarhi wa ta'dil takut kepada Allah, dan tidaklah mereka menjarah fulan ibnu fulan karena melaksanakan al-amru bima'ruf wa nahyi 'anil munkar. Seperti amalan Allah Jalla wa'ala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka Allah berfirman, maka jadikanlah dari antara kalian suatu kaum orang yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, orang yang melaksanakan taghyirul munkar, merubah dari keburukan yang ada. Maka atas landasan ini, seorang yang menjarah harus dalam keadaan adil, karena dia mengikuti ayat ini. Dan juga seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Tamim Aus Ad-Dari, ad-dinu nasihah, bahwa agama itu adalah nasihat.
Maka setelah dia menyadari bahwa agama itu nasihat, dilihat ada dai-dai yang tidak benar jalannya, mengajak kepada kesesatan, maka dia menjarah untuk tujuan Allah Jalla wa'ala karena nasihat tadi. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nush likulli mu'min. Maka aku dibaiat oleh Nabi untuk melaksanakan syahadat dan salat dan kewajiban-kewajiban yang lain, dan disebutkan dan menasihati dari seluruh kaum muslimin. Dan juga masuk kepada keumuman ayat agar kita hidup di dunia ini tidak dalam keadaan kerugian, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka maknanya semua yang berada di muka bumi ini dalam keadaan kerugian, kecuali mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melaksanakan amal-amal soleh dan orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka atas landasan inilah seseorang yang menjarah melaksanakan jarh. Dan telah masyhur dari ucapan Imam Ahmad, di saat Imam Ahmad melaksanakan al-jarh kepada orang-orang yang salah, agar kaum muslimin terjauh dari ketergelinciran dai tersebut ataupun terjauh dari rawi-rawi yang dhaif di dalam periwayatannya, maka dikatakan ila mata tantaqidunan nas au tujarrihunan nas. Maka sampai kapan wahai Imam Ahmad kamu mencela manusia? Si fulan dhaif, si fulan hafalannya rusak, si fulan kelompok yang sesat dan seterusnya. Maka apa yang dia katakan? Ida sakattu ana wa sakatta anta fa kaifan nas ya'rifun minal haq wal batil. Maknanya jika aku mengetahui keadaan seseorang yang salah, baik dari dai yang salah jalan menyesatkan, baik dari rawi yang dhaif ataupun pemalsu hadis, aku tahu, wasakattu, aku tahu keadaannya dan aku diam. Dan kalian pun mengetahui keadaan rawi tersebut dan kalian diam. Fa kaifan nas ya'rifunal haq minal batil. Maka bagaimana manusia mengetahui yang benar dan yang salah? Maka permasalahan al-jarh wa ta'dil adalah permasalahan agama. Maka syarat yang pertama an yakuna adlan. Haruslah orang yang masuk kepada bidang al-jarh wa ta'dil orang-orang yang mempunyai sifat insaf, tidak menjarah serampangan seperti kelompok al-hajuriyun, al-haddadiyun, alladzi lam yatba Yahya al-Hajuri fahuwa hizbi. Dan itu terjadi dari semenjak fitnah al-Hajuri dulu sampai this time. Bahkan di antara mereka saling mentabdi'. Maka Abu Hazim mubtadi' indahum wa Abu Hazim al-Hajuri. Walakin lam yuwaffiq ma'a ba'da al-qarar idan mubtadi'. Dan begitu pun dari kelompok-kelompok yang lain, Luqmaniyun dulu. Maka harus mentahdir fulan mengikuti Luqman. Kalau tidak, dinonaktifkan dari dakwah, diambil masjidnya. Maka keadaan al-jarh wa ta'dil menjadi bahan untuk memperbanyak pengikut. Dan ini bukan untuk tujuan al-jarh wa ta'dil. Maka tujuannya tadi apa? Pertama an-nasihah, dan yang kedua taghyirul
mungkar, maka berdirilah seseorang untuk menjarah si fulan, padahal dia seorang muslim. Yang dijarah itu padahal seorang da'i, dan da'i itu berbicara Al-Quran dan Sunnah. Maka kenapa dijarah? Karena amanah agama, karena an-nasihah, karena taghyirul munkar. Maka itulah yang membangun para muhaddisin dan para da'i ilallah untuk berbicara. Seperti contohnya di Yaman, Syekh kami Mukbil di zaman kami di sana sibuk mencela Abdul Majid Az-Zindani. Siapa Abdul Majid Az-Zindani? Dia adalah da'i, tidak keluar dari mulutnya misalnya Al-Quran dan Sunnah. Namun dia da'i Ikhwanil Muslimin. Dan dia pula di zaman now yang menghancurkan pemerintahan Yaman dan menjadikan Yaman perang saudara, dan Yaman hancur sekarang perang saudara luluh lantak. Ada min asbab Ikhwanil Muslimin, karena mereka menurunkan kudeta dengan kuat kepada presiden yang ada. Akhirnya mereka khuruj anil hukam, dan akhirnya diturunkan presiden, dan sampai sekarang tidak ada presiden di Yaman kecuali milisiat. Makna milisiat adalah kelompok-kelompok kecil yang tidak diakui. Maka tidak diakui kelompok Al-Houthi, kelompok Syiah yang ekstrim oleh pemerintah yang ada. Dan bahkan apalagi oleh PBB. Sehingga tidak dianggap mereka presiden. Bahkan mereka menguasai Yaman, namun tidak dianggap presiden. Maka inilah dari hasil karya masterpiece dari kelompok Ikhwanil Muslimin. Pokoknya turunkan, laksanakan demokrasi. Maka akhirnya mereka menurunkan presiden mereka dengan paksa, dan lihat akhirnya sekarang tidak ada presiden di negerinya, dan mereka perang saudara sampai this time. Maka Syekh pada zaman itu di tahun 97, 98, 99, 2000 kebanyakan menjarah Abdul Majid Az-Zindani. Salah satu contohnya dari pembahasan kita karena taghyirul munkar dan karena an-nasihah alal muslimin, dan juga karena kalau dia tidak berbicara, siapa lagi yang berbicara? Mengingatkan manusia dari keburukannya. Maka di sini dia bersifat insaf. Dia mengatakan keburukan yang ada pada dirinya saja. Maka ini syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua, an yakuna wari'an yamna'uhul war' minat ta'assub wal hawa. Maka yang kedua, dia takut kepada Allah. Maka dengan waroknya, takutnya dia kepada Allah, dia tidak akan berlebihan dalam menjarah. Maka dia merasa takut kepada Allah. Maka tidak menambah dengan perkara-perkara yang tidak diinginkan. Contohnya, dia melihat ada da'i yang menyesatkan ummah. Maka dengan adil tadi, dia membangun permasalahan jarah wa ta'dil dikarenakan amanah untuk kaum muslimin, dan juga taghyirul munkar dan nasihah. Dan yang kedua, dengan warok, maka dia takut untuk menambah perkara yang tidak diperbuat oleh dai yang salah ini. Atau jika di zaman dulu seorang rawi diketahui dia dhaif, hafalannya jika dibandingkan dengan rawi-rawi yang lainnya, maka 60 meriwayatkan hadis, atau 100 hadis yang dia riwayatkan, 60 benar, 40 salah. Maka dia orang yang pas-pasan. Maka yang berhak bagi dia apa? Rawi ini sayyi'ul hifdz, hafalannya rusak.
Jangan meriwayatkan dari dia. Karena dari 100 hadis 60 yang salah, 40 yang benar. Maka hafalannya rusak. Itu dari wara'. Namun jika tidak ada wara', dia akan menambah dengan hawa nafsunya dan ta'assubnya, apalagi dia musuh dakwahnya, maka dia akan menambah bahwa orang ini misalnya kadzab, orang ini dajjal, orang ini pemalsu hadis. Maka tambahan tadi, mentang-mentang dia dicela oleh para ulama yang lain, maka dia pun ikut mencela namun tidak ada wara'. Maka dia tambah yang harusnya dia itu sayyi'ul hifdz, hanya sekedar hafalannya rusak, namun ditambah dengan kadzab, ditambah dengan wadha'ul hadis, dia pemalsu hadis, ditambah dengan dajjal min dajjajilah, dia adalah seorang dajjal, pemalsu hadis. Maka ini semua tambahan dari mana? Karena gorotnya dia ingin menjatuhkan orang ini, sama-sama di daerahnya. Dan jika dia melaksanakan yang demikian, semua muridnya akan pindah kepada kelompoknya. Maka dia beruntung mendapatkan pengikut yang lebih banyak daripada sekarang. Harusnya dia mengatakan cukup dengan fulan dhaif, hafalannya rusak, ditambah dengan tadi dia pendusta, kadzab, dajjal, wadha'ul hadis, pemalsu hadis, maka jatuhlah orang ini karena jarah si fulan yang tidak wara'. Maka syarat yang kedua harus wara'. Orang ini takut kepada Allah dan mengharap dengan jarah wa ta'dil ini untuk hari akhiratnya, bukan untuk dunianya dan hawa nafsunya. Maka ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, an yakuna yaqidan ghairu mughaffal li'alla yaghtar bi dhahir hali rawi. Maka yang ketiga, orang ini dalam keadaan faham, tidak dalam keadaan mughaffal. Orang ini tidak tertipu dan faham, sehingga dia tidak tertipu oleh keadaan rawi. Maka di sini dari penyebab yaqadhan